Saya Ayu Sekarsari sebagai petugas ruang sidang. Saya Rafasya Ramadhan Hidayat sebagai panitera. Saya Danti Bunga Lestari sebagai hakim ketua. Saya Sarijal Baki sebagai hakim anggota 1. Perkenalkan, saya Anggun Herenta Siska sebagai hakim anggota 2. Saya Nur Habibi Akila, saya sebagai terdakwa. Nama saya Endang Haikal Ramadan. Saya Nur Mesya. Dan kami sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Aldo Iskandar sebagai penasihat hukum korban. Saya Adinda Nurmelinda Priani. Saya Naila Sipa, kami sebagai jaksa penuntut umum. Saya Rizky Hamdani sebagai saksi terdakwa. Saya Salsabila Putri Nabila, saya sebagai saksi keluarga korban. Saya Aulia Fitriani sebagai narator. Saya Dede Iqbal sebagai polisi. Saya Seba Sunan sebagai polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Pengadilan Kabupaten Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kasus pembunuhan pada tingkat pertama. Pada hari ini, Jumat 2 Februari 2024, sidang perkara pidana nomor register perkara 733-B-PID-2024-PN Cikarang Timur atas nama terdakwa Saudara Nur Habibi Akila akan dilaksanakan kepada seluruh peserta sidang. Diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Setelah hakim duduk, hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Cikarang Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 733-PID-P2024-PN Cikarang Timur atas nama terdakwa Saudara Nur Habibi Akila dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilahkan terdakwa untuk menghadirkan terdakwa dan penasihat hukumnya. Dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Kepada terdakwa dan penasihat hukumnya diharapkan masuk ke dalam ruang sidang. Terdakwa memasuki ruang sidang dan duduk di kursi tengah. Saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pidana. Nama: Nur Habibi Akila. Tempat tanggal lahir: Cikarang Timur 19 Februari 1997. Jenis kelamin laki-laki. Alamat: Kampung Rawabebang, Desa Tanjung Baru, RT 02 RW 08, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Agama Islam. Pekerjaan karyawan Bangsa Indonesia. Saudara terdakwa, apakah identitas yang sudah dibacakan itu sudah benar? Sudah benar, Yang Mulia. Terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan ini. Terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dengan pemberatan pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Penasihat hukum, apakah saudara mendapat kuasa dari terdakwa untuk menjadi penasihat hukum terdakwa? Ya, Yang Mulia. Sebelum itu, kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat khusus beserta kartu advokat? Saudara, jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim terhormat, saya membawanya. Penasihat hukum menunjukkan surat kuasa beserta kartu advokat dan meninggalkannya di meja hakim. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah bersedia membacakan dakwaannya? Saya sudah siap, Majelis Hakim yang
PN Cikarang Timur. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasehat hukum terdakwa, dan hadirin sidang yang kami hormati. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang Timur dalam perkara tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi atas nama terdakwa. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Nur Habibi Akila, tempat lahir Cikarang Timur, umur tanggal lahir 27 tahun 19 Februari 1997. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Rawagebang, Desa Tanjung Baru, RT 02 RW 08, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Agama Islam, pekerjaan karyawan pendidikan SMA. 2. Penahanan. 1. Ditahan oleh penyidik kepolisian Cikarang Timur pada tanggal 10 Januari 2024 sampai 16 Januari 2024. 2. Perpanjangan penahanan oleh penyidik kepolisian Cikarang Timur sejak 17 Januari 2024 sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan. 3. Ditahan penuntut umum Kejaksaan Negeri Cikarang Timur 2 Februari 2024 sampai seumur hidup. 3. Dakwaan bahwa terdakwa Nur Habibi Akila pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2024 sekiranya pukul 17.00 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah korban yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga, Kampung Rawagebang, Desa Tanjung Baru, RT 012/RW 011, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Timur, telah sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Bahwa pelaku menghilangkan nyawa korban dikarenakan perasaan dendam karena pelaku dituduh mencuri uang perusahaan oleh korban, yang dimana korban merupakan teman kerja pelaku. Pelaku melakukan aksinya pada saat lampu mati, kemudian korban terbangun karena listrik padam. Setelah itu pelaku ke kamar korban dan pelaku mencekik leher korban dan membanting, kemudian memutilasi bagian tubuh korban yaitu kepala korban menggunakan pisau untuk menyayat leher korban sampai dengan setengah kedalaman leher. Kemudian pelaku mengambil golok yang berada di gudang yang digunakan untuk memotong leher sampai topas. Kasus ini didakwa dengan dakwaan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan secara mutilasi dengan sanksi minimal penjara seumur hidup. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan. Untuk eksepsi, sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat saya. Terdakwa akan mengajukan eksepsi. Majelis Hakim yang terhormat, saya akan mengajukan eksepsi. Baik, silakan kepada penasihat terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsinya. Keberatan Yang Mulia. Keberatan diterima, silakan memberikan pendapat. Baik Yang Mulia, mendengar pernyataan penasihat hukum terdakwa, saya akan memberikan tanggapan. Penasihat hukum korban menyerahkan barang bukti kejadian yang didapatkan kepada hakim. Hakim memeriksanya dan penasihat hukum korban kembali ke tempat. Penasihat hukum korban, apakah masih ada barang bukti yang ingin diajukan di persidangan hari ini? Tidak ada Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Baiklah, berdasarkan pasal 189 KUHP, saudara terdakwa diminta untuk menyampaikan keterangan. Apakah saudara siap? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, segala keterangan yang sudah diberikan dapat dipertimbangkan dalam keputusan terhadap dakwaan saudara. Apakah saudara mengenal korban? Saya mengenali korban, Yang Mulia. Pada tanggal 9 Januari 2024, saudara menghubungi korban untuk melakukan pertemuan. Benar, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada Yang Mulia. Silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik Yang Mulia, apakah saudara memiliki kriteria korban saudara? Tidak, saya melakukannya secara acak. Saudara tidak melakukan aksi Anda bersama rekan lain. Bagaimana saudara dapat memutilasi korban seorang diri? Menurut informasi yang saya dapatkan, saudara ke lokasi TKP dengan menggunakan kendaraan bukan milik pribadi.
Jadi, apakah mungkin saudara melakukan tindak pidana ini seorang diri? Apakah benar saudara melakukan aksi ini hanya karena balas dendam akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh korban? Atau ada alasan lain? Yang mulia, pertanyaan saudara penasihat hukum menjerat, mohon untuk tidak dilanjutkan. Baiklah, Sekian pertanyaan saya, yang mulia. baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Saksi sudah siap, yang mulia. Kepada saudara terdakwa dimohon kembali ke tempat dan kepada saksi saudara Rizky Hamdani dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Memasuki ruang sidang. Bagaimana kabar saudara? Saya dengan baik yang mulia. Baiklah, saudara, saksi akan dimintai keterangan. Apakah saudara siap secara jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan? Saya siap yang mulia. Benarkah Anda, saudara Rizky Hamdani, tidak bertahu dan merupakan teman dekat terdakwa? Benar yang mulia. Baiklah, saudara akan disumpah terlebih dahulu kepada hakim anggota 1. Dimohon bantuannya. Saksi disumpah dengan Al-Quran di atas kepalanya. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi diminta keterangan diminta keterangan dengan benar, dengan benar, tidak lain dengan sebenar-benarnya. tidak lain dengan sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Sumpah selesai. Saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Baiklah, silakan saudara saksi menjelaskan secara rinci bagaimana kejadian sesuai yang Anda lihat. Peristiwa itu terjadi di malam hari. Saya melihat terdakwa pakai motor yang bukan punya terdakwa. Saya mengikuti terdakwa, ternyata terdakwa pergi ke rumah korban, terus matiin listrik ke rumah korban. Terus tidak lama setelah itu saya mendengar suara teriakan kecil dari sang korban. Saya sebagai saksi hanya bersembunyi di semak-semak saat terjadi peristiwa tersebut. Karena saya penasaran, saya bergegas ke jendela rumah untuk melihat situasi di dalam rumah. Setelah saya melihat situasi di dalam rumah, saya shock melihat leher si korban sudah setengah terkikis. Dan saya melihat terdakwa membawa sebuah golok untuk memutilasi korban dengan beringas. Keberatan terhadap kesaksian saudara Rizky Hamdani. Seisi ruangan diam, tidak ada yang mengajukan keberatan. Baiklah, kesaksian saudara Rizky Hamdani selesai dan dianggap cukup. Terima kasih saudara Rizky Hamdani. Kepada saudara Rizky Hamdani diharapkan kembali ke tempat. Saksi kembali ke tempat. Lalu memasuki ruangan. Kehadiran saudari di persidangan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian yang untuk saudara alami. Apakah saudari siap secara jasmani dan rohani? Saya siap mendengar. Baiklah, silakan saudari memberikan penjelasan berdasarkan sudut pandang saudari. Januari 2024, saya menelpon korban berkali-kali tapi tidak diangkat. Karena merasa curiga, akhirnya saya mencoba untuk datang ke rumah korban. Saat saya sampai di depan rumah korban, posisi pintu rumahnya seperti bekas didobrak. Lalu saya masuk ke dalam rumahnya dan ternyata listriknya mati. Saya menggunakan senter handphone untuk melihat sekitar. Tidak berselang lama, saya menemukan korban di dalam rumahnya dengan kondisi badan dan kepala sudah terpisah. Dan ada bekas golok yang digunakan oleh terdakwa di samping tubuh korban. Dari keluarga korban atas penjelasannya. Kepada saudari Sabina Putri, diharapkan kembali ke tempat. Keluarga korban kembali ke tempat. Hakim ketua dan kita boleh melakukan diskusi. Pada saudara terdakwa dipersilahkan untuk menduduki kursi persakitan.
Terdakwa duduk di kursi bersangkutan. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis terdakwa oleh Hakim Ketua. Catatan sidang tadi, maka agenda sekarang adalah pembacaan keputusan. Dinyatakan bahwa terdakwa Nur Habibi Aqila divonis penjara paling lama seumur hidup sebagaimana pasal yang terjerat, yaitu pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Cikarang Timur nomor registrasi 733-B-B-2024-PN Cikarang Timur atas nama terdakwa Saudara Nur Habibi Aqila saya nyatakan ditutup. Sidang kasus hari ini, Jumat 2 Februari di Pengadilan Negeri Cikarang Timur berakhir dengan hasil terdakwa Saudara Nur Habibi Aqila dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon